Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Ki Hajar Dewantoro dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryoningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantoro tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Jejak Ki Hajar Dewantoro dalam memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro berusaha memadu padankan pendidikan bergaya Eropa dengan pendidikan gaya Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantoro menumbuhkan kesadaran para siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka dalam mendapat pendidikan yang layak. Di awal pendiriannya, bagian perguruan Taman Siswa yang dimiliki baru bagian taman anak saja yang terdiri atas sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Selain sebagai pendiri, Ki Hajar Dewantoro juga ikut menjadi pengajar di sekolah Taman Siswa. Di samping mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantoro juga mencetus semboyan pendidikan yang disebut Tutwuri Handayani. Isi Tutwuri Handayani adalah ing ngarso sung tulodo, sang pendidik harus memberi teladan dan tindakan yang baik. Ing madyo mangun karso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Tutwuri Handayani, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Selain menciptakan semboyan Tutwuri Handayani, Ki Hajar Dewantoro juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang disebut Pancadharma. Isi Pancadharma adalah kodrat alam, meyakini secara kodrati akal pikiran manusia dapat dikembangkan dan berkembang. Kemerdekaan. Para peserta didik diarahkan untuk merdeka secara batin, pikiran, dan tenaga. Kebudayaan. Menyadarkan peserta didik bahwa pendidikan didasari oleh proses yang dinamis dan tidak berhenti. Kebangsaan. Memperjuangkan prinsip rasa kebangsaan. Kemanusiaan. Menempatkan manusia dalam hubungan persahabatan antar bangsa. Ibu Karmila ikut kegiatan beberapa waktu lalu. Iya Pak, kegiatannya bagus sekali tentang komunitas praktisi. Program baru itu ya? Pak Darwin ketinggalan info. Komunitas praktisi hanya istilah baru saja. Biasa cari-cari program, beda istilah, beda anggaran. Ibu Salsa jangan bilang begitu. Jadi komunitas praktisi itu merupakan sekelompok individu yang memiliki kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik lagi dengan berinteraksi secara rutin. Komunitas praktisi bisa komunitasnya sesama guru di sekolah atau dengan guru dari sekolah lain. Berarti beda ya? Ayo Bu Karmila,
ajak kami juga. Bapak Ibu, nanti besok ada pertemuan lagi kan? Kita coba bahas di rapat besok. Teman-teman, komunitas praktisi di sekolah kita kan sudah dibentuk. Jadi, mohon sarannya untuk program kerja agar komunitas kita bisa berjalan dengan baik. Kita daftarkan dulu, Bu. Selanjutnya, program kerja bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah. Baik, saya ingin sekali program kita berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan masih banyak teman-teman kita yang belum tahu. Setuju, Bu. Saya tidak memaksa guru-guru untuk ikut komunitas praktisi. Sebenarnya kepala sekolah tidak memaksa, beliau hanya memberikan ruang kepada guru-guru untuk berinovasi atau berbagi hal-hal baik lewat komunitas praktisi. Apalagi Ibu Julaiha yang ditunjuk sebagai ketuanya. Ibu tahu sendiri kan orangnya suka paksa guru-guru. Kita semestinya bersyukur punya teman seperti Ibu Julaiha. Beliau senang berbagi, semangat kerjanya tinggi, inovasi lagi. Itu Pak Hadi dan Pak Hasan sudah mau keluar kelas. Ayo kita tanya mereka. Pak Hadi, Pak Hasan, sebentar, kesini dulu. Ada apa, Bu? Pak Hadi dan Pak Hasan mau ikut komunitas praktisi? Ikut dong, Bu. Kalau saya ingin belajar terus, apalagi ada hal yang baru. Kemarin saja saya ikut seleksi calon guru penggerak. Meskipun tidak lulus, saya mau ikut lagi. Saya juga mau ikut, walaupun tidak mahir di IT. Yang tidak mahir IT tidak boleh, Pak. Jangan bilang begitu, Bu. Nanti Pak Hasan kecewa. Pak Hasan dan Pak Hadi ikut ya, saya juga mau ikut. Ayo kita ketemu Ibu Julaiha. Bangsat kau, kurang ajar, goblok, tolol. Usai jam pembelajaran, kalian berdua secara bergantian menghadap saya di Dewan Guru. Mustafa, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Julia? Saya mengganggu dia, Pak, yang sedang membuat tugas. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak, ingin bercanda saja. Apa kamu tahu dengan mengusuli Julia memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya, Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda, Pak. Baiklah, saya di sini bukan mencari siapa yang salah. Saya di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, dan marah. Iya begitu? Iya, Pak. Ya, saya lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi, kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga, sekarang kamu dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain dan menghargai sesama teman dan bisa menghormati teman yang lain, Pak. Kau mengingat detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman lain, Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Julia dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi dari yang Bapak akan berikan. Baiklah, sekarang kamu cari Julia. Bermaaf-maafanlah kalian berdua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Julia. Ya, Pak. Silakan, kamu bercerita. Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu saat belajar, padahal saya sedang serius.
Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya? Tidak Pak, tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apa kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya didengar manusia saja, tapi juga Allah membenci mendengarnya? Iya Pak. Baik, saya tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang saya ingin mencari penyelesaian sama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu sedang pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana juga belum tunjukkan. Kita harus menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita juga harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apa dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru? Kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Pak. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Iya Pak. Wah, subhanallah, indah sekali hari ini ya. Segar sekali udaranya. Iya, udara tanpa polusi segar sekali ya. Memangnya polusi itu apa? Polusi itu temannya polisi ya? Bukan, polusi itu adalah pencemaran atau pengotoran terhadap udara, air atau tanah. Iya, pencemaran terhadap lingkungan di sekitar kita. Oh, begitu ya. Oh, jadi tidak ada polusi berarti tidak ada pencemaran ya? Berarti tidak ada pengotoran terhadap lingkungan ya? Iya, betul sekali. 100 deh buat kamu. Terus polusi udara itu seperti apa sih? Iya, tolong jelaskan dong. Ada yang tahu? Polusi udara itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain oleh asap knalpot kendaraan. Polusi udara juga bisa disebabkan oleh asap dari pabrik, asap dari pembakaran sampah, dan asap rokok. Oh begitu, kalau terlalu banyak asap kita sulit bernafas. Kita juga pasti batuk-batuk. Iya, makanya nggak enak kan kalau ada polusi. Tanpa polusi, udara kita jadi bersih, bernapas pun jadi segar. Sinarku pun tak terhalang oleh asap-asap itu. Semua makhluk hidup akan merasa manfaat yang sangat besar dari sinarku. Kalau polusi air dan tanah itu seperti apa ya? Iya, tolong jelaskan dong. Kami belum tahu nih. Polusi air dan tanah itu adalah pencemaran atau pengotoran air dan tanah. Contohnya, membuang sampah sembarangan itu akan mengotori air dan tanah. Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya? Iya, kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat. Kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan kita akan menjadi kotor dan jorok. Ih, gak mau lah punya lingkungan yang kotor dan jorok.
Segar sekali ya setelah berolahraga. Iya, badan jadi sehat, tubuh pun kuat. Betul. Apalagi kalau udaranya segar seperti ini. Iya, tidak ada polusi udaranya, segar sekali. Capek juga sih setelah berolahraga. Haus nih, minum dulu yuk. Iya, haus. Minum kok sambil berdiri? Iya, makan dan minum itu harus duduk. Dan harus menggunakan tangan kanan. Sudah baca bismillah belum? Ih, banyak sekali aturannya. Iya nih, kan udah haus banget, langsung glek aja. Apa sih susahnya minum sambil duduk dan membaca doa terlebih dahulu? Betul. Kan nggak susah. Lagi pula itu kan ajaran Nabi kita. Insya Allah kalau kita mengikuti ajaran baginda Nabi, hidup kita akan berkah. Amin. Loh, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Iya, buang sampah sembarangan akan merusak lingkungan kita. Kan nanti ada tukang sampah yang akan membersihkannya. Kalau tukang sampah tidak sempat membersihkannya, bagaimana? Berarti tukang sampah itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dong. Tukang sampah kan manusia juga, bisa saja sampah kita tidak ditemukan oleh mereka. Iya, sampah dibuang sembarangan mungkin saja luput dari penglihatan mereka. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk membantu tukang sampah melakukan pekerjaannya. Betul. Tukang sampah kan tugasnya mengambil sampah yang ada dalam tong sampah, bukan memungut sampah yang dibuang sembarangan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau tidak bersih, berarti kita bukan orang yang beriman. Kalau tidak beriman, kita tidak akan masuk surga. Ah, kalian bawel, urus saja sampah kalian sendiri. Iya, jangan sok ngajarin orang lain deh. Ayo kita pulang saja, ngapain dengar ocehan mereka itu? Iya, udah capek olahraga, capek juga kuping kita mendengar ceramah mereka. Ya sudah, kalau mereka nggak mau dengerin kita. Yang penting kita tetap membuang sampah pada tempatnya. Kita jangan mengikuti mereka yang membuang sampah sembarangan. Aduh, kok perasaanku nggak enak ya? Badanku terasa sakit. Bunga-bungaku terasa layu. Penglihatanku mulai kabur. Kok udara tidak segar lagi ya? Ih, tanah kelihatan kotor dan menjijikkan. Aduh, air juga kelihatan tidak bening lagi. Ada sampah di mana-mana. Sudah terjadi polusi di lingkungan kita. Aduh.